Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, Alhamdulillah, syukur Malaysia semalam menang mengalahkan Singapura dan juga lolos ke semifinal Piala AFF 2022 ya pada tahun ini. Ini kalau diikut dari atas kertasnya, Singapura itu sebenarnya lebih ke depan karena mereka memiliki 7 poin sama dengan Vietnam guys. Malaysia hanya 6 poin dan Singapura sebenarnya hanya memerlukan seri untuk lolos ke semifinal, tetapi mengejutkan semalam Malaysia bermain agak agresif dan juga pertukaran taktikal dari segi beberapa pemain yang telah digunakan oleh Kim Pan-gun, dan ini telah membantu Malaysia untuk mengalahkan Singapura 4-1 guys. Satu angka yang cukup besar, tetapi perlu diperbaiki segala kelemahan-kelemahan yang ada di semifinal nanti. Sebelum itu, kepada yang sudah menonton ke channel ini guys, sudah subscribe, sudah bertandang ke channel ini dan bergabung ke channel ini, saya mengucapkan dan mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa kalian semua sukses ya dalam apa jua bidang yang diusahakan. Kalau yang belum subscribe channel ini, kalian boleh subscribe dan tekan butang lonceng notifikasinya untuk info-info yang menarik daripada channel saya sendiri ini. Jadi guys, hari ini kita sedikit mengulas ataupun memberi komentar terhadap perkembangan terbaru Piala AFF yang kita ketahui bahwa 4 pasukan terbaik di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Thailand, Indonesia, dan Malaysia, akan berentap di semifinal, di mana Malaysia akan menentang Thailand dan juga Indonesia akan menentang Vietnam. Kita akan ulas Malaysia dan juga Indonesia ya, bagaimana secara taktikal ataupun secara atas kertas ataupun dari segi semua pemain, sumber yang ada, kepelatihan, jurulatih, dan juga kepengurusannya. Mampukah Indonesia ataupun Malaysia ini layak ke final pula selepas ini? Oke, sebelum itu guys, kita lihat daripada grup A yang terakhir sekali ya, selepas komplit semua perlawanan. Thailand di tangga teratas di kumpulan A ini dengan mengumpul 10 poin, 13 gol dan 2 dibolosi. Manakala Indonesia 10 poin juga, 12 gol, 3 dibolosi. Kemudian Kamboja, Filipina, dan Brunei masing-masing sudah tidak layak. Kamboja 6 poin, Filipina 3 poin, Brunei Darussalam 0 poinnya. Ini yang Brunei ini baru bergabung dalam Piala AFF selepas 24 tahun tidak layak ke Piala AFF ini. Kalau kita melihat di kumpulan B pula guys ya, Vietnam terunggul di atas guys dengan 10 poin, 12 gol, dan tidak pernah dibolosi guys, tidak pernah dibobolkan Vietnam ini. Kalau mengikut statistik dan atas datanya ini, maksudnya Vietnam ini punya satu sistem pertahanan dan juga penjaga gol yang cukup terbaik ketika dan saat ini karena tidak pernah dibolosi. Malaysia di tangga kedua dengan 9 poin, 10 gol dan 4 bolos. Singapura 7 poin, 6 gol, 6 bolos. Myanmar 1 poin, Laos 1 poin. Jadi Singapura tersingkir di saat-saat akhir oleh Malaysia. Jadi mungkin ini satu kejutan juga lah kepada Singapura. Mungkin mereka juga menyangkakan bahwa Malaysia selepas dikalahkan oleh Vietnam 3-0, mungkin mereka boleh mengalahkan Malaysia ya, karena Singapura dia seri dengan Vietnam 0-0 ataupun 0-0 bermain di Singapura. Jadi kemungkinan rasa keyakinan mereka itu begitu tinggi sehingga mengambil sambil lewah ketika menentang Malaysia, dan akhirnya mereka dikalahkan Malaysia dengan 4-1. Dan di babak separuh masa yang pertama, Malaysia sudah mendahului. Malaysia mendahului 1-0 hasil jaringan Darren Lock ya, yang di menit ke-35, dan akhirnya di separuh babak masa yang kedua, Darren Lock sekali lagi di menit yang ke-51 dan juga diikuti oleh Stuart Wilkin di menit yang ke-54, 3 menit selepas itu. Kemudian dibalas oleh Singapura di menit yang ke-85 ya.
dengan gol Faris Ramli dan juga akhirnya Sergio Aguero di menit yang ke-89 menamatkan perjuangan Singapura dan membantu Malaysia untuk lolos di peringkat semifinal. Jadi saingan sengit guys. Lepas ini Malaysia akan menentang Thailand, yaitu juara bertahan dan juara 4 kali Piala AFF. Dan pencetak gol, penjaring gol terbanyak Thailand juga berada di Thailand, yaitu Terasil Dangda dengan 5 gol setakat ini. Penjaring terbanyak atau pencetak gol terbanyak di Piala Kejohanan AFF ini yaitu Terasil Dangda, 5 gol. Ini yang perlu diawasi. Terasil Dangda punya satu pengalaman bermain di Eropa begitu lama sekali guys, dan dia masih diperlukan di Thailand sebagai penyerang utama untuk Thailand, pasukan Thailand ini. Jadi untuk timnas Indonesia akan menentang Vietnam, ini perlu taktikal yang sangat luar biasa daripada Sinteyong, dan saya menjangkakannya Sinteyong akan menggunakan taktikal, menggunakan semua pemain keturunan ataupun pemain naturalisasi, terutamanya di bagian pertahanan. Saya menjangkakan gabungan Jordi Amat center back, Fakhruddin sebelah kiri dan juga Asnawi Mangku Alam sebelah kanan. Itu sudah pasti akan diturunkan oleh Sinteyong. Ini saya punya penglihatan, pengamatan, prediksi ketika menentang Vietnam ini. Di tengah pasti Sinteyong akan menggunakan Maklok, Yaakob Sayuri, Arhan Pratama, Egy Maulana, Witan Sulaiman. Penyerang Spasojevic dan juga Dendi Sulistawan. Itu kemungkinan besar akan digunakan pakai oleh Sinteyong. Di bagian penjaga gol saya kurang pasti bagaimana keadaan Nadio pada saat ini, dan sekiranya Nadio cergas penuhnya pasti Nadio juga akan diturunkan di perlawanan menentang Vietnam ini, karena Nadio dikabarkan mengalami kecederaan ketika menentang Filipina. Walaupun Indonesia menang 2-1 ke atas Filipina, tetapi banyak yang perlu diperbaiki oleh Indonesia guys, terutamanya penyudahan bahagian penyerang. Bagaimana cetakan gol di saat-saat peluang keemasan itu terjadi, Indonesia harus menggunakan sepenuhnya 100% untuk cetakan gol ketika ada peluang emas itu. Karena melawan Filipina lebih kurang 7 ke 8 peluang emas, tetapi tidak dapat disudahkan. 4 on target. Banyak perlu diperbaiki oleh penyerang-penyerang Indonesia. Dan walaupun bukan penyerang, pemain tengah pun sekiranya mempunyai peluang sedemikian, seharusnya akan membuat cetakan gol. Ini tidak perlu disia-siakan. Dalam semifinal ini guys, kesilapan-kesilapan kecil itu akan mengundang kepada pasukan ataupun timnas masing-masing. Jadi Indonesia perlu memperbaiki sektor penyudahan itu untuk mencetak gol. Dari segi penguasaan position ball, bagian tengah dan juga pertahanan, ketika menentang Filipina, pertahanan itu agak longgar dengan ketiadaan Jordi Amat. Tetapi ketika menentang Vietnam nanti, pastinya Jordi akan mengetuai bagian pertahanan, dan ini akan menyukarkan Vietnam. Tengah, sekiranya tengah ini dapat mengunci pemain-pemain tengah Vietnam supaya tidak terlalu bergerak bebas, ini juga akan memberi peluang kepada Indonesia untuk mengunci permainan pendek Vietnam itu. Karena kita tahu Park Hang-seo suka kepada permainan taktikal bola-bola pendek yang digunakan ketika Vietnam mengalahkan Malaysia, mengalahkan Myanmar dan semua perlawanan sebelum ini. Hantaran-hantaran pendek Park Hang-seo itu cukup berhasil untuk menekan pemain-pemain maju ke hadapan dan kontrol ball position, passing, penyudahan Vietnam itu cukup menarik. Jadi itu perlu dikekang oleh Indonesia. Jadi perlawanan
untuk semifinal nanti ya. Perlawanan semifinal akan diadakan pertama Indonesia menentang Vietnam itu akan bermain di Gelora Bung Karno ya pada Jumat 6 Januari 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari berikutnya Sabtu Thailand akan menentang Malaysia, berkemungkinan akan bermain di Thailand dulu. Kemudian 9 Januari hari Isnin perlawanan semifinal kedua Vietnam menentang Indonesia di Vietnam. Juga 7.30 waktu Indonesia Barat, dan juga Malaysia di hari berikutnya 10 hari bulan Januari Selasa akan menentang Thailand di Bukit Jalil. Jadi sama-sama kita doakan guys, mudah-mudahan Malaysia dan juga Indonesia akan marah ke peringkat seterusnya yaitu final dan mengulangi sejarah 2010. Apapun usaha keras perlu dilakukan di semifinal untuk mengalahkan lawan masing-masing. Itu yang penting terlebih dahulu. Poinnya di sini, di semifinal ini perlu kawal ketenangan, perlu kawal mental, emosi, jangan cepat terprovokasi dengan asakan-asakan kekasaran lawan. Itu perlu dikawal sepenuhnya supaya tidak mengakibatkan dikenakan kad ataupun kartu sama ada kuning atau merah, itu yang akan menjejaskan permainan. Jadi fokus ketenangan perlu ada, dan juga sentiasa main santai, tidak terlalu tekanan, bebanan itu ada di semifinal ini. Jadi semua pemain harus ada itu. Sinteyong dan juga Kim Pan-gun telah menerapkan sistem ketenangan ini kepada semua pemain untuk mereka menjaga fokus dan emosi mereka. Jadi guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan perlawanan menarik ini, kalian boleh komentar untuk info daripada kalian. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.